Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, salam. Sekali lagi salam, ada sukacita, amin. Haleluya. Saudara terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh datang memuji menyembah Tuhan. Saya percaya semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara terkasih. Oleh itu kita akan persiapkan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Kita datang memuji Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersorak-sorai bagi Tuhan. Seluruh bumi beribadah kepada Tuhan. Dengan sukacita kami datang di hadapan-Mu dengan sorak-sorai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami rindu hadirat Tuhan dari awal pertengahan hingga kami akhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu. Tuhan jamah kami. Kami tak takut, kami tak bimbang. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Kami tak bimbang Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia berberkat. Mari katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia bersama
kami berkebutuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, sebab kami tidak takut, kami tidak bimbang Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang sanggup menolong setiap hidup kami. Kami punya Tuhan Allah yang berkuasa. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat kemuliaan, selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau ajaib bagi kami, selamanya kami puji, selamanya kami sembah. Oh, Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Kau pulihkan hidup kami, Kau sembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu. Oh, sebab Tuhan besar dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti, mari lagi katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Tuhan besar dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tidak ada Allah yang lebih besar selain Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami telah menyembah Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan lebih bersuka cita lagi bagi Tuhan. Kami melompat bagi Tuhan, kami menari bagi Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau bertata atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita akan tinggikan Tuhan. Kita katakan bagi Tuhan, tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita. Semoga kami percaya dan terima kasih Tuhan kami.
dalam hidup kita. Bapak Ibu, masih saya memuji Tuhan sebab kita punya Allah sumber kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan terus bersuka cita Bapak Ibu. Haleluya.
Semoga punya kenangan indah yang bisa dibagikan. Nanti kan diceritakan di KTB masing-masing. Masa misalnya 1 minggu kemana-mana tidak ada yang bisa diceritakan sebagai pengalaman bersama Tuhan, itu kan terlalu. Saudara, saya mau mengasih tahu bahwa hidup ini penuh dengan pilihan. Dan bersama Tuhan kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan untuk membantu diri kita mengasihi Tuhan. Saya baca-baca minggu lalu saya lihat jadwal beruntun bukan saya 3 minggu. Nah, semoga Bapak Ibu tidak bosan melihat saya. Nah, memang dan minggu ke minggu saya ada di mimbar ini. Saudara, tema kita tahun ini bulan ini telah ditunjukkan diberitahu kepada kita memiliki ketetapan hati. Waktu saya menerima tema itu saya agak tersenyum tapi senyum agak ini karena menyangkut masalah perasaan, menyangkut masalah pilihan, menyangkut masalah ketetapan diri kita sendiri atau bahasa kerennya memanfaatkan diri untuk mengambil pilihan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara-saudaraku, dalam konsep kita bersama bahwa ketetapan hati itu atau bahasa lainnya adalah memantapkan pilihan itu ternyata tidak segampang yang kita bayangkan. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pagi menjelang siang ini, tentu ketika hendak memilih pasangan hidup beberapa tahun yang lalu itu perlu pertimbangan yang matang. Memikirkan plus minus. Istri saya dulu berkata begini, saya itu perlu menganalisa bibit bebek dan bobotnya, entah apalah maksudnya. Semua diperiksa, semua ditanyain, tujuannya untuk meyakinkan bahwa dia tidak menyesal karena pilihan. Ternyata dalam perjalanan hidup berkeluarga tidak semanis gambaran waktu kita berangan-angan di awal. Ada yang harus tahu. Tapi apakah itu membuat kita berhenti untuk memilih yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita doakan? Nah, demikian juga saudara. Saya sampai hari ini saya berpikir sudah hampir 19 tahun ya. Nah, sudah 15 tahun sekali mengarungi bahtera keluarga. Kadang-kadang kami bermanja seperti anak kecil, kayak kucing-kucingan. Kadang-kadang kita kayak orang tidak kenal. Kadang-kadang kita kayak perangko yang meket. Ya itulah dinamika dalam keluarga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, memantapkan pilihan itu menyangkut tentang sebuah keputusan firman yang tidak boleh dirubah dan tidak boleh disesali. Yuk, di depan kita ada memiliki ketetapan hati. Yuk, next. Saya hanya akan berbagi saudara-saudara tentang tokoh-tokoh Alkitab ini. Saudara tahu siapa dia ini? Dia kan kerja di sebelah sekali. Seperti ini slide pertama. Ya, ini slide pertamanya. Oh, oke. Kalau ini slide pertamanya, naik dulu, kembali ke atas dulu. Saudara tahu ini siapa? Orang muda ini. Orang muda yang masih lajang itu sangat rentan dengan namanya godaan. Sangat rentan dengan namanya kejatuhan. Salah pilih, salah langkah. Karena itu perlu memantapkan diri, perlu pengayoman, perlu pendampingan, perlu pembimbingan sebelum mengambil keputusan yang tidak akan disesali. Bagi anak-anak SMA, SMK yang sudah akan meninggalkan bangku sekolah, sudah berpikir jauh, saya mau kemana? Ya guys, saya mau mengambil jurusan ini, saya mau kuliah ini, itu sudah ada pilihan. Dan ketika menjalani pilihan itu tidak boleh disesali. Saya teringat dengan anak saya, mana dia? Kebetulan dia tidak ada. Waktu dia magang, jadi ternyata magang itu tidak enak rupanya. Dia pikir magang itu tinggal naik kapal, pakai baju yang cantik itu, gegah-gegahan di atas anjungan, foto selfie sana selfie sini. Ternyata begitu masuk, diberangkat menuju ke Natuna, ombak setinggi 6 meter, mulailah dia, aku mau pulang, gak tahan aku, makan nanti di sini. Saya sudah kasih tahu sebelum berangkat, bawalah jaket, bawalah kaos kaki. Tidak perlu itu panas sananya, apalagi di kamar kami tidak ada jendela yang panas. Bawa ini, bawa anti musuh. Tidak perlu itu. Airnya tenang kok. Semua menurut dia prediksi seperti itu. Baru 2 malam berlayar sudah beritanya datang. Tolong aku mau pulang. Aku dimarahi terus. Kenapa aku dimarahi terus? Iya, aku dimarahi terus. Aku kayak orang gila. Aku tidur terus.
kaptennya, kenapa kamu jadi pelaut kalau kau kondisi seperti ini? Bukan saya Pak, bapak saya mau. Artinya saudara, kita nggak bisa lagi. Baru kemudian disuruh, oke. Kenapa kalau bapak suruh harusnya waktu itu 1 bulan 2 bulan kau mundur, kau lari? Ini udah setengah tahun baru kau bilang bapak melihat. Buat surat pernyataan di atas meterai 20 kali surat pernyataan. Mulai hari ini tidak mengatakan orang tua saya atau orang tua saya orang tua. Disuruh berulang-ulang seperti itu. Kaptennya kasih tahu saya tujuannya apa? Memberitahu kepada dia bahwa pilihan hidup itu tidak bisa lagi disesali, tidak bisa dirubah kalau dijalani berhari-hari bertahun-tahun. Menyangkut hal itu saudara, kita berangkat bersama. Ini Yusuf, seorang muda yang sakit hati sebenarnya, diperlakukan tidak adil, diusir dari keluarga, ditinggalkan dan tidak punya akses untuk bisa menemui orang tuanya. Perlakuan yang tidak adil, wajar dia bisa saja mengambil kesempatan ini. Toh mumpung nyonyanya kaya raya, toh apa susahnya menggulingkan Potifar. Seluruh kekuasaan sudah di tangan dia. Dia bisa saja melakukan. Karena Alkitab berkata, semua luar dan dalam rumah, aset-aset yang dimiliki oleh tuannya telah diserahkan sepenuhnya kepada kekuasaan Yusuf. Artinya Yusuf sudah menjadi manajer. Dia memiliki akses kepada semua gudang-gudang perbendaharaan segala macam. Kuncinya semua ada di tangan Yusuf. Gampang bagi dia untuk menyelewengkan semua itu. Termasuk ketika istrinya mulai menggelepar-gelepar, karena Alkitab berkata itu Yusuf itu orangnya cakep, kemudian pribadinya sangat dinantikan, jadi idola pada masa itu. Menjadi pemuda yang penuh dedikasi, bertanggung jawab. Nah, mungkin kalau bahasa sekarang ini wajahnya kinclong mungkin ya, karena memang dia orang Arab, kita berkata manis sikapnya dan memang tampan marah. Membuat istri Potifar jatuh hati padanya. Tapi kita berkata, dari hari ini pastikan. Coba baca baik-baik. 1, 2, 3. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu menuju Sama-sama yuk yang bisa membaca. 1, 2, 3. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu menuju Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan rujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersekutu dengan dia. Berapa kali dia digoda? Berapa kali dia diminta? Nathan, berapa kali dia diminta? 2 kali, 3 kali? Kita nggak tahu. Mungkin pagi siap malam. Pokoknya ada saja, ada kesempatan. Kita bertanya dari hari ke hari, dari hari ke hari. Siapa yang bisa tahan ini? Bapak-bapak kalau hari-hari dari mulai bangun pagi, siang, malam diomelin terus di rumah. Lari ke warung kopi. Itu pengalaman hidup kita. Ini dari hari ke hari. Yusuf tidak bergeming dari keyakinannya. Inilah dan sulit ketetapan. Next. Tokoh yang kedua ada siapa ini? Ini adalah Yosua. Ketika dia mulai berpikir orang yang dipimpinnya semua sudah tidak lagi yakin kepada Tuhan, sudah mulai lagi berubah pikiran, kayaknya kita berdoa begini. Dia berkata begini, jika kamu anggap baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu. Allah yang kepadanya yang beribadah di seberang sungai Eufrat, atau Allah orang Amori yang negeri yang kamu diami. Tetapi pilihannya, tetapi aku dan seistriku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ini dalam mematangkan pilihan. Yosua bukan satu hari bersama dengan Tuhan. Yosua sudah melihat perjalanan 40 tahun bersama dengan Tuhan. Bahkan dia sudah melihat begitu banyak orang yang terbantai akibat mereka tidak mendengarkan Tuhan, melalaikan perintah Tuhan, memilih jalan sendiri. Dan Yosua dengan ketetapan yang berkata, tidak masalah bagi saya. Kamu boleh memilih yang lain, tapi aku dan istri keluarga akan tetap mengasihi dan mengikuti. Next. Lalu kemudian kita ketemu dengan wanita ini. 3 janda dalam satu rumah. Tidak ada harapan. Ketika Naomi berkata kepada Ruth dan Orpa, pulanglah kepada keluarga. Tidak ada harapan sama aku. Aku gak punya anak lagi, aku gak punya sanak keluarga yang bisa memberikan untuk bisa kamu menikah dengannya. Dan aku tidak punya harta warisan yang bisa tinggalkan lagi bagimu. Pulanglah, terlalu berat penderitaan yang kuterima. Tapi apa kata Ruth? Jangan desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau selain daripada ketetapan hati untuk mengikuti Allah. Next. Pergilah, kumpulkanlah
Ketahuilah semua orang Yahudi terhadap kesusahan dan berpuasa untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ketetapan hati yang diambil oleh Esther untuk menyelamatkan bangsanya dari kebinasaan yang diusahakan oleh orang lain. Dia mengambil pilihan ini, terserahlah. Kalau memang ada yang harus ditumbalkan demi keselamatan satu bangsa, biar aku. Ini ketetapan. Next. Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini ketika Petrus dan Yohanes disidang berhubungan dengan orang yang disembuhkan, berhubungan dengan mujizat dilaksanakan. Dan mereka katakan, kami tidak boleh memberitakan nama itu, kami tidak boleh melakukan penyembuhan itu di atas nama itu. Tidak ada kuasa diberikan kamu. Legalitas mana yang kamu peroleh? Surat dari mana kamu peroleh? Tapi kata Petrus, kami tidak mungkin berkata-kata tentang apa yang sudah kami lihat, kami dengar, lalu kami memberitakannya. Tetap kami akan memberitakan apa yang sudah kami lihat. Ketetapan hati dengan segala risiko. Jadi begitu. Jadi apakah sebenarnya ketetapan? Next. Jadi apakah ketetapan hati itu sebenarnya? Kenapa jadi lompat sekali? Oke. Kenapa penting ketetapan hati? Ketetapan hati adalah keputusan sadar untuk taat kepada Allah yang merupakan fondasi karakter Kristen yang tangguh. Ini berarti berdiri tegak dalam kebenaran bahkan di tengah dunia yang menawarkan kompromi. Susah memang. Susah saudara. Untuk mengambil ketetapan hati. Tapi sekali lagi, dalam kaitan dengan keyakinan saudara, kita diperhadapkan dengan pilihan dan tantangan. Kadang-kadang kita diajak untuk bisa bantu mengganti orang lain yang tidak setia dengan kita. Sementara kita dihimpit harus menerima keadaan. Tidak apa-apa. Kenapa? Ketetapan hati adalah keputusan sadar untuk mentaati itu. Sekali lagi tadi kita lihat tokoh-tokoh yang tadi. Apapun yang terjadi kata Yosua, you pilih Allah yang negerinya sudah kita lakukan ini atau kepada Tuhan. Terserah kamu. Tapi sekali lagi, aku dan Sesi Mama, komitmen kami adalah kepada Tuhan. Petrus berkata dan Yohanes, terserah apa yang kamu pikir. Tapi sekarang balikkan kamu. Mana yang benar menurut kamu di hadapan Tuhan? Taat kepada kamu, lakukan taat itu. Tapi yang penting harus kamu ketahui, kami tidak akan mungkin berhenti berkata-kata, tidak mungkin berhenti bersaksi tentang segala sesuatu yang perbuatan diri. Indah sebenarnya ketetapan hati. Ada konsekuensi yang memang besar. Penting ketetapan hati itu karena apa? Mengajak kita untuk teguh berdiri. Next. Ketetapan hati juga penting karena apa? Ketetapan hati itu adalah jangkar yang kuat di tengah arus dunia yang selalu ingin mengembangkan hidup kita. Ketetapan hati itu untuk mengasihi Tuhan, ketetapan hati untuk taat, dan ketetapan hati untuk hidup dalam kebenaran. Ini tidak mudah di tengah kompromi situasi yang kadang-kadang mengajak kita untuk ikut-ikutan bisnis yang sekarang ini lagi tren. Kalau nggak ikut gimana? Kadang-kadang kita bergaul dengan orang, kalau kita nggak ikut gaya mereka gimana? Kami di perumahan kami itu untung bulan ini nggak ada yang gotong royong terus. Hampir tiap minggu itu gotong royong dan selalu jam ibadah. Saya bilang kenapa nggak gotong royong di hari Sabtu? Kan semua juga kantor libur di hari Sabtu. Kenapa harus hari Minggu? Karena kami jarang ikut. Kenapa kalau nggak ikut? Ya kami ke gereja. Jadi kadang-kadang di tengah ramai begitu kita pergi gereja. Saya nggak mau peduli ya. Saya lihat permisi, saya mau ke gereja. Saya lewat saja. Mereka langsung kami segala macam. Nggak apa-apa. Tapi bukan berarti saya tidak memperhatikan lingkungan saya. Sebelum itu kami sudah membuktikan Pak, kami bersihkan segala macam tanpa harus disuruh, kami lakukan itu semua. Bahkan kalau anak-anak datang saja itu bukan tempat buang sampah, itu parit. Parit itu untuk saluran air, bukan tempat buang sampah. Saya seluruh begitu, bahkan lingkungan saya tegur supaya apa? Mereka sadari itu semua. Kenapa? Tidak mesti harus disuruh-suruh. Jadi saudara, ketetapan hati itu adalah memang kita mau menjaga itu semua, tetapi tidak mesti harus di depan orang lain. Karena itu saudara, ketetapan hati kita berkaitan dengan iman kita kepada Tuhan yang tidak dilihat orang lain tapi tidak bisa digoyahkan. Ketetapan hati saudara untuk minggu ke gereja hari Minggu atau ketetapan hati untuk pergi. Karena hari Minggu biasanya orang bisa happy semua itu. Ada kegiatan jalan-jalan itu semua. Karena orang kalau ada kenyamanan, kadang-kadang iya
aku gimana? Iya ya, aku mau ikut. Tidak masalah saudara. Jadi tidak ada yang perlu menghakimi itu keputusan saudara. Karena ketetapan ini berkata dengan keyakinanmu kepada Tuhan untuk mengasihi, untuk melayani, untuk memberikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, atau memilih gaya hidupmu sendiri. Ketetapan hati itu membentuk kuat siapa diri kita sebenarnya. Ada satu teman saya sampai sekarang tetap berdiri. Mungkin saya sudah pernah ceritakan ketika dia SMP, karena dia kebetulan agamanya Kristen tapi ibadahnya hari Sabtu. Jadi waktu itu masih ada sekolah masih 6 hari. Jadi setiap hari Sabtu dia udah permisi ke sekolah, tidak akan masuk sekolah karena pergi gereja. 1-2 hari dipahami, tapi kemudian terus menerus dikeluarkan SD. Kamu harus masuk hari Sabtu. Itu bahkan ada pendeta yang pernah mengajar dia sampai mengusir dia dalam kelas hanya karena berdebat masalah itu. Dia tidak mau bergeming dengan keyakinannya itu. Dia ambil di bagian, nggak apa-apa. Jadi 1 semester nilainya 0 untuk agama karena itu hari Sabtu. Kemudian dilihat bahwa absen terus selama itu, akhirnya apa? Dia tidak naik kelas. Berikutnya dia terpaksa harus pindah kelas. Dia harus pindah sekolah. Begitu ketemu di sekolah yang sama, dihadapi lagi kita demikian, tapi tidak menggoyahkan keyakinan. Sampai pada akhirnya terus dijalani. Ketika sudah berpuluh tahun dilalui, orang melihat ketetapan hatinya dan justru apa yang dimilikinya, kemampuan dia untuk melakukan banyak hal di luar dari mereka yang rajin di sekolah. Karena apa? Komitmennya untuk beribadah pada hari Sabtu tidak berubah. Jadi kalau kawan saya itu sampai sekarang kalau udah jam 6 hari Jumat, jangan harap HP itu bisa dibunuh. Bahkan menteri pun kalau begini tak akan diangkat sampai hari Sabtu jam 6. Jadi kalau udah jam 6 ke atas hari Sabtu bolehlah kemana-mana, bisa kita ajak bercanda kemana-mana. Tapi sebelum itu 24 jam hari Sabat bagi mereka nggak akan bisa digoyahkan. Mereka sibuk dengan aktivitas gereja, sibuk dengan kegiatan doa, sibuk dengan pembelajaran pendalaman Alkitab. HP semua tidak dihiraukan. Siapapun yang mau ada yang gempa maupun tidak akan peduli. Itu ketetapan hati. Jangkar yang kuat, teguh, pangkok yang kokoh, yang nggak bisa digoyahkan. Itulah ketetapan hati. Next, 3 karakteristik saya coba merangkumnya bahwa 3 karakteristik orang yang memiliki ketetapan hati. Di antara saudara, di antara kita, coba kita lihat apakah kita memiliki ini. Yang pertama, fokus pada janji Tuhan, yaitu tidak mudah goyah oleh situasi atau masalah karena dasarnya adalah firman yang kokoh. Orang yang punya ketetapan hati, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, ikut Yesus, yang pertama adalah dia teguh pada janji Tuhan, bukan janji-janji dari iklan. Pernah saudara ke Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah? Yakin? Dulu pernah kami coba begitu, katanya masalah tanpa masalah. Oke lah, kita pergi menggadai sesuatu karena agak penting sekali. Kita sampai rupanya tidak segampang itu. Dipotong ini, dipotong ini. Masalah juga, nggak seperti itu. Tidak segampang itu. Tapi di tangan Tuhan ada janji yang tidak bisa orang lain ambil dari dirimu. Ketika aku pegang teguh janji Tuhan itu karakteristik bahwa engkau tidak digoyahkan Allah. Jadi sampai sekarang itu saya imani, saya sudah pernah katakan bahwa fokus pada janji Tuhan. Bagi saya Tuhan itu bukanlah orang penguasa segala macam, tapi bagi saya Tuhan, ketika orang bertanya siapa sih Tuhan bagimu, makanya karakter saya atau gaya saya dengan pembawaan saya menjalani hidup saya bersama Tuhan itu berbeda dengan orang lain. Bagi saya Tuhan itu adalah Bapa yang bertanggung jawab bagi saya. Itu bagi saya, nggak tahu bagi saudara. Bapak yang bertanggung jawab. Jadi ketika Bapak yang bertanggung jawab itu, apa yang dibutuhkan anaknya dia usahakan untuk memberikannya. Apa yang dipikirkan anaknya, apa yang dirancang untuk masa depan anaknya, dia akan berusaha untuk mewujudkan dan membantu itu semua. Bagi saya, Bapak yang bertanggung jawab adalah Allah yang sesungguhnya. Janjinya itu yang saya pegang. Kemana saya pergi disertai, apa saya butuhkan dia cukupkan. Bukan berarti berlimpahan sampai bluber, bukan. Dia cukupkan sampai semua bermanfaat. Saya hidup itu semua ketika keadaan tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Dia yang bertanggung jawab. Saya tidak bisa melihat apa yang sudah rancangnya. Hari ini anak saya mungkin
sebentar lagi akan selesai SMK, nggak tahu mau kemana dia nggak tahu mau seperti apa. Dia pikir bimbang segala macam. Mungkin orang tua punya uang, mungkin orang tua bisa mengongkosi kami. Dia tidak tahu bahwa kami dengan ibunya sedang berdoa untuk itu semua. Apa yang dilakukannya kami selalu mendukung. Orang tua yang bertanggung jawab mewujudkan apa yang menjadi harapan dari anak-anaknya. Tuhan yang saya puja, namanya Yesus, mewujudkan setiap impian saya. Waktu saya mau menikah, Tuhan bilang dia nggak punya kerja, kayaknya nggak laku nih. Dia tampang, waduh nggak pas-pasan aja. Ketemu orang yang paling cantik di antara keluarga. Bagus. Bapak yang bertanggung jawab menjadi yang terbaik bagi kita sendiri. Saudara, jangan pernah kecilkan keyakinan kepada Tuhan. Kalau engkau menjadi orang yang punya ketetapan hati, mengikut Tuhan sekali Yesus selamanya Yesus, pegang janjinya ini dan engkau akan hidup di iman. Yang kedua, integritas dan kejujuran itu menjaga hati dengan waspada agar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Gak perlu munafik di hadapan orang. Kita seperti malaikat, tapi ketika kita tidak jauh, tidak bersama dengan orang lain, wah hidup kita amburadul, hidup kita kacau balau, perbuatan kita mabuk, minum segala macam. Ada Pak Menurung di sini. Saya ingin menagih janjinya karena beliau berkata begini. Mulai hari ini dia berhenti merokok. Benar ya? Belum nggak merokok lagi ya? Masih? Berarti belum basi. Saudara, harus ada integritas dan kejujuran. Ketika kita mulai berkata kepada Tuhan, apalagi kita disaksikan di depan banyak orang, itu menjadi saksi. Menjaga hati kita dengan kewaspadaan agar apa? Hati kita selalu melekat dengan Tuhan. Kalau kami orang mendengar, mungkin kita bisa meminta maaf melukainya, tapi hubungan kita dengan Tuhan, Dia yang memperkenankan hidup kita, Dia yang melayakkan diri kita, Dia yang menyambut diri kita, Dia yang kepadanya kita bertanggung jawab segala sesuatu yang kita perbuat di dalam kehidupan kita ini. Jadi ciri yang kedua dari orang yang memiliki ketetapan hati itu, dia memiliki integritas dan kejujuran. Nggak ada tipu-tipu di dalam hidupnya, nggak ada kadal-kadalan di dalam hidupnya. Jika iya, tidak, itulah yang dilakukannya. Mau, tidak mau, tidak mau. Itulah apa adanya. Next, yang ketiga karakteristiknya adalah memiliki disiplin rohani. Ketetapan hati dilakukan berulang kali dan konsisten, bukan sekedar komitmen sesaat. Kita kalau diberkati Tuhan, angin-anginan kita aja. Wah, puji Tuhan, angin. Mari kita berdoa, kan sudah macam. Tapi waktu udah masalah, waktu udah pencobaan, aduh Tuhan bagaimana ini? Aduh lah, kalian aja dulu. Ini lagi stres lagi, kalau nggak bisa. Aku nggak boleh, tolong gantikan saya dulu. Bisa, kita berasumsi sedemikian. Tapi saudara, kebiasaan disiplin rohani itu dia tidak bergantung dengan masalah itu. Ketetapan hatinya itu tetap dia melakukan bagian yang kepada Tuhan, sekalipun tentunya tidak mengenakan. Ada satu komitmen yang sangat dalam yang saya tidak sempat bagikan di sini. Raja Daud dalam Mazmur 73 dia berkata begini, sekalipun daging habis lenyap, Allah tetaplah gunung batu. Dan dipertegas oleh sikap Sadrak, Meshach, dan Abednego. Ketika diperhadapkan dengan pilihan hidup mati, dia berkata, hei Raja, dengar baik. Kalau Tuhan yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami dari tanganmu dan dari penyalahannya, maka dia akan melakukannya. Tapi sekalipun dia tidak melakukan itu, hendaklah Raja ketahui, kami tak akan sujud menyembah kepada patung buatanmu itu. Raja mengamuk. Tapi konsekuensinya dia ambil, punya ketetapan hati. Tuhan tetap menjadi pilihan. Dan Alkitab berkata, apa yang kau sediakan baginya luar biasa. Next, dari karakter itu kita melihat apa yang kita peroleh. Dampak dari ketetapan hati itu. Kalau kita sudah mengambil 3 bagian tadi, apa sih efeknya bagi hidup saya? Apa yang akan terlihat dalam diri saya? Yang pertama, mengubah untuk menjadi berkat. Saudara, banyak orang mengatakan, nggak percaya sama Tuhan. Saudara cerita tadi teman saya itu, dibuang dari sekolah kayak nggak punya harapan, dikeluarkan dari sekolah kayak nggak harapan. Tapi ketika dia bekerja menjadi orang punya integritas, kemana-mana laku. Sampai hari ini kemana-mana dicari untuk menjadi narasumber, sebenarnya hebat kok. Dan dia salah satu menjadi penerjemah untuk buletin untuk agama, untuk gereja Advent sedunia internasional. Dia salah satu penerjemahnya. Bukan untuk level kita, tapi dia internasional. Sekarang kok bisa? Dibilang sudah capek, itu serahkan. Tapi tetap orang menghubungi saya, bakal harus itu. Dari mana nih? Karena dia melihat dampak dari integritas komitmennya untuk menjalani imannya kepada Tuhan. Tuhan buatkan dengan disiplin yang kuat, dia boleh berproses itu. Mengubah untuk menjadi berkat. Orang yang tidak menganggap kita dulu, oh tidak, kau gak ada usaha apa. Tapi kalau bersama Tuhan, kita membuat perbuatan yang berbesar, perbedaan yang luar biasa, perbedaan yang membuat orang tangkap. Oh iya, ternyata
dan kemenangan di tengah-tengah pergumulan. Orang yang punya karakteristik, punya ketetapan hati itu, apa yang diperolehnya? Dia membawa ketenangan dan kemenangan dalam pergumulan. Kita nggak pernah bisa berkata puji Tuhan aku mengalahkan masalah itu kalau kita nggak mau melewatinya. Ketika kita lulus dari masalah itu baru kita berkata puji Tuhan, satu angin badai sudah melewati, satu gelombang tinggi telah berlalu. Bersama Tuhan kita menang. Yang ketiga, dampak ketetapan hati itu membuat hidup berbuah dan berkenan di hadapan Tuhan. Berbuah bukan untuk dinikmati sendiri. Berapa bulan yang lalu saudara kita Timothy berkata, buahnya itu bukan kalau mau berbuah jangan cuma satu minggu. Kemarin istri saya mereka kuliah itu bawa mangga punya Pak siapa itu, mangga harum sekali sampai 9 kali pohonnya dibagi-bagi. Kalau cuma 2 biji tak mungkin dibagi ke banyak orang, tapi karena buahnya banyak dibagi-bagi ke banyak orang. Memang demikian harus membuat kita berbuah dan berkenan kepada Tuhan, sehingga buah yang kita hasilkan itu dirasakan orang lain, efeknya dirasakan orang lain. Berkat yang kita peroleh dari Tuhan itu juga akan dirasakan orang lain. Apa yang kita peroleh dalam ketetapan hati? Yang pertama tadi, mengubah untuk menjadi berkat, membawa ketenangan dan membuat hidup berbuah serta berkenan di hadapan Tuhan. Next, saya tidak panjang, tapi saya sampai pada kesimpulan. Saya akan membagi 2 kesimpulan bahwa ketetapan hati itu. Yang pertama, dari kesimpulan yang ketetapan hati itu membuat kita aktif untuk mengarahkan diri dalam doa, berperilaku agar sejalan dengan kehendak Tuhan, yang pada akhirnya membawa sukacita dan berkat dalam kehidupan orang percaya. Ketetapan hati itu tidak akan bertentangan dengan kebutuhan banyak orang. Ketika kita melalui ketetapan hati untuk mengikut Tuhan, sekali lagi saudara tidak menjadi orang eksklusif. Ketetapan hati itu akan membuat orang dekat dengan Tuhan, hidup kita menjadi berkat, dan kita juga akan memperoleh bagian yang sama. Kita memiliki perilaku yang setara dengan kehendak Tuhan. Bisa berkata amin. Artinya sikap saudara akan disukai semua orang. Oh iya, ini saudara ini ternyata sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan, perilakunya berkenan kepada Tuhan, kata-katanya berkenan kepada Tuhan, dan orang lain akan dikuatkan oleh hidup kita karena apa adanya ketetapan. Kalau kita ada masalah, kita memilih, kita sebagai pelayan Tuhan, tidak usah melayan, percaya, besok ada semangat kita melihat orang lain. Hai, paling hanya karena ada berkat ibu. Kalau tidak ada berkat, memang. Tapi ketika kita tetap komitmen apapun yang terjadi, mau duka, mau suka, mau persoalan mau balik apapun, tetap mengasihi dan melayani Tuhan, orang tahunya buahnya akan membawa orang lain untuk mengalami penuh kata iman dan hidup kita berkenan bagi Tuhan. Yang kedua, ketika memiliki ketetapan hati, maka yang kedua kita dapatkan adalah beribadah. Itu menuntut kita makin dekat kepada Tuhan, bukan sekedar aktivitas yang sudah rutin kita lakukan ya, karena sudah memang seperti itulah layaknya orang Kristen, bukan. Tetapi keputusan hati untuk datang kepada Tuhan, melayani dan mentaati firman Tuhan dengan setia, apapun kondisinya. Saudara, ketika saya lagi menyusun ini, subuh waktu terakhir saya renungkan panjang, saya menangis sendiri. Kenapa? Karena bagian terakhir ini, melayani dan mentaati firman Tuhan dengan setia itu tidak gampang buat hidup saya. Tidak gampang buat saya jalani, karena begitu banyak keputusan yang harus diambil, begitu banyak kegiatan yang kadang-kadang memaksa kita harus kompromi dengan keadaan ini, kadang-kadang melukai hati nurani kita. Aduh Tuhan, bagaimana sih harus ini di tengah-tengah birokrasi yang bertele-tele seperti ini, bagaimana membersihkan? Karena itu ketika saya menulis ini, saya merenungkan bahwa beribadah itu bukan sekedar sebuah aktivitas biasa, tapi beribadah itu adalah sebuah keputusan, ketetapan hati, memantapkan pilihan untuk melayani Tuhan. Ketetapan hati untuk apa? Mentaati firman Tuhan. Memantapkan diri untuk apa? Melatih diri, beribadah, berdoa, dan melayani orang lain. Saya percaya kita semua hadir hari ini memiliki ketetapan hati untuk mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir. Tuhan memberkati. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Yang berjudul lagu Sampai Akhir Menutup Mata.
sebuah keputusan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, tetap mengikut Tuhan. Keputusan kita sampai pada akhirnya kita mengikut Tuhan, setia pada komitmen kita. Sebuah pujian yang mengajak kepada saudara di sini. Walau kita tak dapat melihat jalan Tuhan, walau kita tak bisa melihat seperti apa gambarannya di depan kita yang selalu beserta Tuhan, tapi keputusan untuk kita berkomitmen menetapkan langkah aku ikut Tuhan, sama seperti tokoh-tokoh yang tadi telah dipaparkan. Ketika Ruth tidak melihat, tidak ada lagi harapan untuk mengikut Naomi, dia tetap setia. Ketika orang-orang lain berhenti untuk mengasihi Tuhan, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego berada pada pilihan, semua orang beribadah menyembah kepada apa yang ditetapkan raja. Mereka tetap pada komitmen dan ketepatannya. Hanya Tuhan bagi kami yang layak dipuji. Haleluya. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadikan ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Jadikan ini sebagai ketetapan pilihanmu. Sampai kau dapatkan mahkota kehidupanmu. Kita ulangi lagu ini dari awal bersama-sama. Menangis di bawah kaki-Mu, pikiran hidupku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau berikan sampai hatiku menutup mata. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayani menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami tetap setia melayani Tuhan. Kami bersyukur kebenaran firman Tuhan yang diberitakan lewat hamba-Mu di tempat ini. Tuhan, biarlah kami memiliki ketetapan hati untuk terus ikut Yesus dalam hidup kami. Kami setia, kami taat pada kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan memberikan persembahan kedua bagi Tuhan. Kepada petugas nanti kami persilakan.
langit dan bumi, pujilah Tuhan. Selamat datang kami ucapkan kepada jemaat Tuhan yang sudah hadir beribadah di pagi hari ini. Biarlah ibadah kita memberkati setiap kita di tempat ini, Bapak Ibu terkasih. Dan selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung di ibadah raya kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu terkasih, ada beberapa pengumuman. Yang pertama ada ibadah KTB. Bapak Ibu, ibadah KTB sudah dipisah kembali, sudah dibagi beberapa kelompok mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Bapak Ibu, kami mengimbau kepada seluruh anggota KTB, silakan datang di KTB-nya masing-masing sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan oleh KTB masing-masing. Yang kedua, ada ibadah doa malam. Ibadah doa malam seluruh jemaat Tuhan dan seluruh para pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kemudian ada ibadah remaja dan pemuda Bapak Ibu terkasih setiap hari Sabtu jam 6:30 malam, dan ada ibadah raya sekaligus minggu depan ibadah perjamuan kudus setiap hari Minggu jam 10 pagi dan sekaligus ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu terkasih, kami mengimbau kita seluruh jemaat Tuhan supaya kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, kami mengucapkan juga selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun buat adik kita Putri Berlianta 4 Maret. Nah, semakin bertambah umur, semakin bertambah kasih Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu, kita akan berdoa nanti bersama-sama buat anak-anak sekolah minggu, dan kita berdoa buat Bapak Ibu yang berulang tahun. Silakan maju ke depan untuk kita doakan bersama-sama. Saya coba kita semua sama-sama bangkit berdiri hadirat Tuhan. Kita katakan pujian bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Aja
yang usianya akan bertambah setahun lagi. Tuhan memberkati, memberi hikmat kebijakan, dan dalam pertambahan usia cinta akan Tuhan semakin bertumbuh dalam hidupnya, memberikan hidupnya kepada Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi kakaknya, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Kata-katanya membawa berkat, pengaruh bagi orang lain untuk mengenal Yesus Kristus. Kami doakan mereka semua yang ada di hadapan saat ini, biarlah dari masa kecil mereka bertumbuh pengenalan kebenaran Tuhan, mereka menjadi anak-anak cinta Tuhan, diberkati dengan keindahan dan kesukaan, sehingga anak-anak ini memuji Tuhan di kehidupan mereka yang akan datang. Berkati guru-guru pendamping mereka yang mengajarkan tentang cinta kasih Tuhan, memperkenalkan Yesus Kristus bagi mereka, baik adalah guru-guru di sekolah minggu, guru-guru di sekolah, bahkan orang tua. Jadikan mereka teladan iman yang kokoh, sehingga anak-anak ini melihat janji Tuhan, kebaikan Tuhan, cara kerja Kristus di dalam kehidupan keluarga kami semua. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami doakan bagi rekan-rekan kami yang tidak hadir karena kondisi sakit, kurang sehat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Ibu Widya Stuti yang masih belum bisa hadir bersama-sama kami, Tuhan berkati dalam keadaan apapun, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, dan biar Tuhan kuatkan untuk tetap memandang hari-hari ini ke depan dan pengharapan di dalam Tuhan. Memberkati juga Bapak dan Ibu Gembala yang tidak bersama dengan kami dalam pelayanan. Tuhan kuatkan juga bagi Bapak Kenny sekeluarga, berkati dalam pelayanan dan dalam usaha. Serta teman-teman kami yang tidak sempat hadir, apapun pergumulan mereka, Tuhan tolong. Kami doakan mereka semua melihat kebaikan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan yang nyatakan dalam kehidupannya. Bapak di surga, program pelayanan sepanjang minggu ini mampukan setiap kami yang mengambil bagian, yang mengambil tugas, yang mengambil kesempatan untuk bersama-sama mengasihi Tuhan, mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik dari kehidupan kami. Dan kiranya apa yang Tuhan rancang bagi kami ikuti dengan setia. Kami memberikan hidup kami memiliki ketetapan hati untuk mengasihi dan melayani-Mu. Dan apapun yang terjadi, tidak kami digoyahkan dari pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sambutlah doa dan ucapan syukur kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, saudara-saudara kami, anak-anak muda dan orang dewasa yang telah berperan pada pelayanan sepanjang ibadah hari ini, berkati kami dengan sukacita. Biarlah Kau kembalikan kerinduan untuk mengasihi dan melayani, mengasah kemampuan kami untuk semakin mempertajam kependengaran kami, mempertajam kerinduan kami, mempertajam rasa cinta kami kepada Tuhan, dan kami buktikan dalam pengabdian kami di waktu-waktu yang akan datang. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi menjelang siang dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan